Di tengah jalan, Gale mulai kebingungan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Ditambah dia sudah tidak punya uang, dan beruntungnya Gale masih punya banyak kurs item. Saat Gale melihat ke sekitarnya, ada tukang buah yang menawarkan buah segar yang baru dipetik. Gale yang melihat langsung teringat omongan Kas tentang sarannya untuk membuat toko. Meskipun Gale merasa kesal menuruti apa yang mereka suruh, meskipun begitu, Gale juga punya mimpi untuk membuka toko. Karena dengan begitu, dia bisa makan dan tidur kapanpun dia mau, meneliti apapun yang dia inginkan, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Gale yang merasa punya harapan baru mulai tersenyum kembali. Dia merasa sedikit lebih baik tentang semua hal yang dilaluinya. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencari uang supaya bisa terus berjalan. Sementara itu, di penginapan Silverwood, kita diperlihatkan dengan makanan yang baru saja disajikan. Dan di meja itu, Kas dan Melissa mulai membicarakan kalau sekarang mereka sudah merasa lebih baik karena Gale sudah tidak ada. Morris juga bilang kepada Luke kalau dia terlalu memanjakan Gale hanya karena Gale seorang pendiri party. Tapi Luke hanya bilang kalau itu adalah fakta. Dia balik bertanya kenapa tidak dari dulu Norris menggantikan posisinya. Di samping mereka, Maura yang hanya diam dari dia datang sampai sekarang, kedua orang genit ini mulai mencari perhatiannya. Kas bercerita kalau dia dan Gale sudah bersama sejak pembentukan party, dan sejak saat itu dia sudah menunda-nunda untuk memecatnya. Melissa bilang kepada Kas kalau kadang-kadang Gale suka mengacaukan peralatan mereka dengan dalih untuk keberuntungan party. Tiba-tiba 4 lingkaran sihir dispel muncul di atas mereka. 4 orang itu langsung panik karena equipmentnya mulai bersinar. Maura juga ikutan kaget melihat lingkaran sihir yang muncul di depannya. Setelah mantra dispel mulai menghilang dan cahaya mulai redup, mereka berempat gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka merasakan kalau mananya berkurang dan badannya terasa berat. Maura yang melihat kejadian itu bilang kepada mereka kalau itu sepertinya mantra dispel yang cukup tinggi. Seketika keempat orang itu mulai tersulut emosinya dan mulai menyalahkan Gale adalah biang keroknya. Sedangkan Norris terlihat panik kalau ini adalah bentuk pembalasan dari Gale karena menyingkirkannya. Sedangkan Luke merasa lebih baik kalau Gale dibunuh saja. Sedangkan Maura merasa kalau hal itu tidak masuk akal. Kalau itu kutukan, tentu saja akan terasa menyakitkan kepada orang yang dikutuk. Tapi jika itu dispel, tidak akan memberikan efek apapun. Dan itu terjadi pada mereka berempat di saat bersamaan. Dengan kata lain, si pemilik memiliki mantra yang bisa dibatalkan. Dan dia tidak mencoba untuk menyakiti, apalagi mengutuk. Kas bilang dia tak yakin kalau si idiot Gale bisa melakukan sesuatu kepada mereka. Melissa mengiyakan apa yang dikatakan Kas, kalau party mereka sekarang sungguh sangat tangguh dan apapun yang Gale coba lakukan, mereka pasti akan mengalahkannya. Sedangkan Maura mencoba memberitahu mereka kalau mantra itu bukanlah serangan, tapi Gas langsung membungkam mulutnya dengan memerintahkannya untuk diam. Dia juga bilang kalau dia mengatakan Gale adalah musuh, itu artinya Gale adalah musuh mereka. Ketika Maura bergabung dengan kawanan, dia juga harus melakukan apa yang mereka lakukan. Morris mengatakan kalau mereka bertemu dengan Gale,
dia akan membakarnya hidup-hidup. Tapi Luke yang mendengar flex aura farming dari Norris mulai meledeknya. Luke juga malah aura farming. Dia bilang ingin melihat Gale hidup di jalan dan akan membuat Gale tak pernah lagi bisa membuat kurs item dengan memotong-motong jari tangannya. Sedangkan ketiga anggota party lainnya hanya memperhatikan obrolan tak berguna mereka berdua. Maura masih merasa terganggu dengan kejadian itu karena dia merasakan segera setelah dispel hilang, statistik orang-orang di depannya tiba-tiba turun. Menurutnya, hal itu seperti bug permanen yang mereka miliki sebelumnya. Dia semakin ragu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Maura selalu diam, Melissa menawarkan minuman bir kepadanya dan menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Tapi Maura hanya bilang terima kasih dan senyum kepadanya. Dia tak berkata apapun tentang keraguannya. Tapi sebenarnya dalam pikirannya dia sangat-sangat memikirkan tentang pembuat kutukan yang seharusnya tidak bisa memberikan buff. Dan jika alat terkutuk mereka bisa melakukan itu, akan menjadi kemampuan yang benar-benar luar biasa, yang jauh melampaui pembuat kutukan lainnya. Dan bagaimana jika itu memang bisa? Maura mulai merasakan keraguan dalam dirinya kepada partinya. Tapi di sela-sela renungannya, Cass tiba-tiba memanggil Luke dan Norris untuk menghadapnya. Maura terus merenungkan dan memperhatikan keempat anggota partinya. Mulai berpikir, bagaimana jika Gale memang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Dia mulai curiga kepada keempat orang ini. Apakah mereka bisa mendapatkan peringkat S tanpa kutukan itu? Dan apakah itu hal yang memungkinkan kalau Gale bisa melakukannya? Di sisi lain, Gale yang sedang di tengah jalan merasakan sesuatu yang aneh. Cass menjelaskan sudah cukup untuk membicarakan tentang Gale. Daripada membicarakan dia, lebih baik mereka membicarakan hari besok. Karena telah tiba waktunya bagi mereka untuk mengambil quest rank S. Semua anggota setuju dan bersemangat mendengar penjelasan Cass. Rencana pertama Cass adalah dengan membunuh monster behemoth, monster dengan kelas bencana. Ketiga orang anggota partinya mulai flexing dengan bilang kalau mereka bisa memburunya dengan satu mata tertutup. Maura yang melihat mereka flexing semakin was-was dengan apa yang mereka katakan. Mereka berempat mulai bersulang seakan-akan semuanya akan baik-baik saja. Maura yang ragu dengan partinya hanya diam sambil melihat minumannya sendiri. Dan tentu saja mereka masih belum menyadari bencana seperti apa yang akan mereka hadapi. Karena kekuatan pria yang mereka usir atau arti dari kekuatan sejati mereka sendiri. Kita diperlihatkan dengan Maura yang meminum birnya untuk mereda rasa ragunya. Sementara itu, Gale di luar memohon-mohon kepada seekor burung untuk mengembalikan kalungnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Nantikan chapter video terbaru yang akan datang.